Bapak-bapak yang terkasih, mari kita masuk ke materi ke-28, Kristus Tuhan. Aku percaya akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita. Konsili Nikea atau Nicea menyatakan sebagai dogma iman kita, kalimat yang kita ucap dalam simbolum itu, lalu memasukkannya ke dalam kredo panjang, yang biasanya kita ucap di waktu misa dengan perkataan, akan satu Tuhan, Yesus Kristus, putranya yang tunggal. Konsili itu tidak bermaksud menyatakan suatu wahyu yang baru yang tidak terdapat dalam kitab suci. Konsili menjelaskan apa yang dibacanya dalam kitab suci tentang Yesus Kristus. Kitab suci dengan sebutan Kristus Tuhan atau kurios telah bermaksud atau tetap bermaksud bahwa dalam arti yang penuh gelar itu berlaku bagi Yesus yang sesudah bangkit, ditinggikan dan hidup di dalam kemuliaan. Yesus yang historis yang dilahirkan dan hidup di Palestina lalu dibunuh di salib adalah kurios. Menurut pewartaan Santo Petrus dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 36, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan, kurios, dan Kristus Mesias. Segala ucapan itu berlaku bagi pribadi Yesus historis, tokoh historis yang dilahirkan di Palestina dari seorang ibu desa Yahudi di Galilea. Yesus adalah seorang anak seperti anak manusia lain, seperti anak Galilea lainnya. Kitab suci dengan terang menyatakan bahwa ia bertumbuh menjadi lebih besar dan kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Dan makin lama, makin lebih disukai oleh Allah dan sesamanya. Lukas 2 ayat 40 dan ayat 52. Sebagai manusia yang sesungguhnya, Yesus juga tidak mengetahui waktu dan saat kedatangan pengadilan akhir. Matius 24 ayat 36. Sebagai manusia yang sesungguhnya, Yesus merasa payah, lapar, dan haus, dan menderita sakit, merasa takut, gemetar, merasa gembira dan berduka cita, menjadi marah dan gusar, terharu kalau orang berbuat baik terhadapnya, kecewa kalau tidak diindahkan, menaruh simpati terhadap orang-orang tertentu, seperti terhadap Lazarus, Marta, Maria, Yohanes. Ia adalah manusia yang memiliki semua perasaan sebagaimana yang dimiliki manusia lainnya. Di sini, kita mengerti bahwa kesadaran Yesus berkembang juga. Kita tahu bahwa pengetahuannya berkembang, ia makin lama makin pintar mengetahui tentang dunia, sesama manusia, dan tentang dirinya. Sesudah ia bangkit, umat gereja dengan kekuatan Roh Kudus beriman dan menyatakan imannya. Ia yang telah hidup dan dibunuh di Palestina, yakni manusia Yesus, telah mengorbankan nyawanya untuk keselamatan dunia. Itulah puncak perkembangan Yesus, sehingga Ibrani 5 ayat 8 menyatakan, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Karena ketaatannya sampai mati di salib, Allah mengangkatnya menjadi kurios, menjadi pokok kehidupan bagi semua orang. Salah satu sifat manusia adalah keinginan mengembangkan diri dengan kehendak bebas dalam hubungannya dengan alam sekitar, dengan dunia sekelilingnya. Semakin manusia lebih membuka diri, manusia membuka diri terhadap Allah. Semakin manusia lebih membuka diri terhadap dunia sekeliling, makin lebih tulen ia manusia. Makin lebih manusia membuka diri terhadap Allah, makin lebih tulen ia menjadi manusia. Semua itu tidak terjadi sekaligus, melainkan dalam suatu proses, dalam suatu perkembangan. Hal itu berlaku juga bagi Yesus. Yesus dalam kitab suci disebut Sabda Allah dan Putra Allah. Istilah ini berarti pernyataan lengkap dari Allah. Allah menyatakan diri secara lengkap dan sempurna di dalam manusia Yesus. Sebab itu Yesus menjawab kepada Filipus yang memohon, Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami. Filipus,
Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yohanes 14 ayat 8-9. Dalam diri Yesus Allah bersabda, Allah bertindak, Allah memenuhi manusia. Orang yang menemui Yesus menemui Allah dan dengan sendirinya diselamatkan atau diadili bila ia menerima atau menolak Yesus. Itulah iman yang dinyatakan rasul-rasul. Dalam diri Yesus telah tampak oleh mereka Allah sendiri. Mereka berkhotbah, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. 2 Korintus 5 ayat 19. Yesus sendiri bersabda, kalau aku menuntut sesuatu bagi diriku sendiri, jangan percaya kepadaku. Seluruh Injil Santo Yohanes berulang kali menyatakan bahwa Yesus ada bukan untuk dirinya sendiri, bukan mencari kehormatan sendiri, bukan mengucapkan sabdanya sendiri, bukan melakukan kehendaknya sendiri, melainkan dari Bapa. Semua itu dilakukan oleh Allah hanya dengan perantaran Yesus. Jawaban reaksi dari manusia terhadap Yesus itulah jawaban dan reaksi terhadap Allah. Sebagai kesimpulannya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12 ayat 44. Yesus mengorbankan dirinya secara total sebagai pelunas utang dosa manusia. Ia mengorbankan segala karunia manusia yang ada padanya, menjadi alat pernyataan Allah pribadi. Pengorbanan diri itu memuncak ketika ia menyerahkan nyawanya untuk kita disalib. Disitulah ia menjadi pernyataan Allah yang paling jelas. Allah adalah cinta kasih. Sebab itu Santo Paulus tidak mengenal lain Kristus, bahkan Kristus yang tersalib, yang adalah kekuatan dan kebijaksanaan Allah. 1 Korintus 1 ayat 3. Justru dalam cinta kasih yang total sampai penghabisan, Yohanes 13 ayat 11, Yesus bersatu dengan Allah, sehingga dapat dikatakannya, aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10 ayat 30, dan Bapa di dalam aku dan aku di dalam Bapa. Yohanes 10 ayat 38. Kitab suci memuat perwataan rasul-rasul dan iman umat perdana, yaitu Dialah Kurios, penguasa di atas segala ciptaan, yang duduk di sebelah kanan Bapa, karena ia telah mengosongkan diri di dalam kehidupannya. Ia mengorbankan segala sesuatu yang ada padanya untuk menjadi cermin kaca cinta kasih Allah untuk semua orang. Kemuliaannya yang baru sudah tampak oleh kitab suci dalam kehidupannya di bumi. Sejak awal adanya di bumi, Yesus dijadikan Allah, putranya, sabdanya. Sejak permulaan, kemuliaan Allah mendapat bentuknya di dalam Yesus untuk berkembang sampai segala kepenuhan Allah berdiam di dalamnya.